Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal imudzakarah wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalatil khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih subhana ma lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ketiga ya. Insyaallah kita langsung akan membahas tentang apa itu arkanul iman. Arkanul iman atau rukun-rukun iman. Kalau kemarin yang berkaitan dengan arkanul Islam itu adalah ibadah yang dilakukan oleh jasad seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu semua adalah ibadah yang kita kerjakan dengan badan kita, dengan jasad kita, dengan harta kita. Kalau yang sekarang kita akan membahas tentang arkanul iman, yaitu keimanan yang bersangkutan dengan hati, dengan hati kita, dengan kepercayaan kita, yaitu kita percaya kepada siapa di sini apa, maka kita akan membahasnya. Tidak perlu lama-lamanya, langsung aja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya dulu. Arkanul imani sittah. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6. Artinya arkanul iman sittah, rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, yaitu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek, yang buruk, semuanya dari Allah Ta'ala. Tayyib. Rukun iman yang pertama yaitu antu'mina billah. Kalau seseorang tidak beriman dengan salah satu rukun iman di sini, maka dia kafir. Misal dia beriman sama Allah, tapi dia tidak percaya sama malaikat. Dia nggak iman sama malaikat. Dia bilang malaikat itu tidak pernah kulihat, maka aku tidak percaya sama malaikat. Maka dia kafir. Atau dia beriman sama Allah, tapi dia tidak beriman sama rasul-rasulnya. Atau dia beriman sama Allah, dia nggak beriman sama Al-Quran, maka dia kafir. Walaupun dia beriman sama Allah, beriman pada malaikat, beriman pada rasulnya, beriman sama hari akhir, beriman sama takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, tapi ketika dia tidak beriman kepada rasul-rasulnya, maka dia kafir. Jadi kalau salah satu di antara rukun iman ini dia nggak meyakini, maka batal Islamnya, atau dia termasuk orang kafir. Yang pertama adalah antu'mina billah. Engkau harus meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan dialah yang berhak disembah. Yang pertama ini kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada temannya. Allah itu satu, Allah yang mengurus semua urusan dunia ini. Allah yang mengurus semua hal-hal yang ada di dunia dan akhirat, dari pertama Allah mulai menciptakan dunia ini sampai berakhirnya dunia ini, Allah semua yang ngurus. Nggak ada satupun sekutu yang berhak disembah selain Allah.
Dan bagaimana supaya kita bisa betul-betul meyakini ya, bahwa Allah itu ada. Kita bisa terbantu dengan pelajaran tauhid ya, yang kitabnya disebut dengan kitab Aqidatul Awam. Kitab ini bagus untuk dipelajari untuk orang-orang awam seperti kita. Di sini di dalam kitab itu sangat tipis, dia berisikan dengan nazom-nazom ya, atau syair-syair yang isinya itu tentang tauhid kepada Allah dan segala hal yang bersangkutan dengan tauhid rukun iman ini. Insya Allah kalau Allah takdirkan nanti kita akan belajar kitab Aqidatul Awam. Di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan sifat wajib bagi Allah, ya, ada 20 sifat wajib bagi Allah. Bukan kita mewajibkan Allah harus punya ini, wajib, tidak, tapi Allah itu punya sifat 20 supaya kita memudahkan keyakinan kita bahwa Allah itu seperti itu, begitu. Alangkah baiknya ketika kalau kita menghafalkan atau paham dengan sifat yang 20 itu. Dan Allah mempunyai juga sifat 20 yang mustahil, ya Allah tidak mungkin memilikinya. Dan ada satu sifat jaiznya Allah. Apa itu sifat jaiz? Sifat bolehnya Allah. Allah mau kamu miskin, boleh bagi Allah. Allah mau kamu jadi orang kaya, boleh bagi Allah membuat seperti itu. Tidak ada yang bisa menentang ya. Jadi Allah itu punya kehendaknya sendiri. Itu namanya sifat jaiz. Kalau sifat wajib itu seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan sampai terakhir. Mungkin di sini semua sudah pada pernah dengar ya tentang sifat wajib Allah. Nanti akan kita bahas itu di kitab tauhid. Kalau di sini kan kita hanya mempelajari secara globalnya. Kita akan di sini akan belajar tentang ilmu fikih ya. Sesuatu yang kamu bayangkan, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak menyerupai makhluk sedikit pun. Mukhalafatul lil hawadisi. Jadi apapun yang kalian bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Toyib, paham sampai sini ya? Terus yang kedua, beriman kepada siapa? Wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Dari cahaya. Tapi cahaya di sini bukan seperti cahaya yang kita lihat. Lain dia. Wallahu alam seperti apa, yang jelas dia diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka, malaikat ini adalah hamba Allah yang mempunyai akal pikiran, tapi tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu. Jadi mereka punya akal dan pikiran, tapi mereka tidak memiliki nafsu ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak memaksiati Allah, tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Semua, tidak pernah bantah, tidak pernah protes, tidak pernah kayak kenapa kok harus ini, tidak pernah. Karena mereka tidak punya syahwat, mereka tidak punya nafsu. Repot kalau malaikat nanti punya nafsu. Ya kan? Allah suruh begini, tapi kalau nafsunya nggak sama, mereka pasti akan membantah. Maka Allah menciptakan mereka tanpa nafsu. Dan para malaikat ini mempunyai keistimewaan berubah wujud seperti manusia. Itu kita imani ya. Jadi malaikat ini bisa menjelma menjadi manusia. Sayyidina Jibril sering berwujud manusia ketika menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala. Terkadang terlihat, terkadang kelihatan, terkadang nggak kelihatan. Seperti pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis nomor 2, sebagai di situ kan ceritanya, di dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang kusam, ada seorang laki-laki yang tampan ya di situ, tapi pakaiannya
kusam, yutilus safar, apa ya? Pokoknya intinya di situ semua para sahabat melihat malaikat Jibril ini yang menjelma seperti manusia. Kadang terlihat sahabat juga ngelihat Rasulullah ngelihat beliau ini dalam bentuk manusia. Keseringannya malaikat Jibril ini menjelma menjadi sahabat Rasulullah, yaitu Dihya al-Kalbi. Sahabat Dihya ini, beliau tuh sahabat Rasulullah paling tampan di antara yang lainnya. Jadi malaikat Jibril menjelma menjadi sahabat ini sering sekali. Tapi tidak selalu. Ketika menurunkan wahyu, malaikat Jibril itu tidak selalu menjelma menjadi manusia. Kadangkala beliau menampakkan wujud aslinya, dan itu membuat Rasulullah SAW sangat-sangat berat ketika beliau menampakkan wujud aslinya, sampai kadang beliau gemetaran atau berkeringat saking beratnya ketika menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Allahu alam. Jumlah mereka ini sangat banyak, tidak bisa dihitung. Sangat banyak, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Yang jelas malaikat ini ditugaskan oleh Allah dengan tugas yang lain-lain ya. Bukan Allah butuh kepada malaikat, tapi itu adalah apa? Allah tidak butuh kepada malaikat, itu hanya bukti kebesaran Allah Ta'ala. Jadi misalnya kita menyuruh orang, misalnya tolong ambilkan ini dong, itu tandanya kita butuh kepada dia. Tetapi ketika Allah menyuruh para malaikat untuk mengurusi segala yang ada di dunia ini untuk manusia, Allah tidak butuh sama malaikat tersebut. Itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Paham ya sampai di sini? Jadi ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat pembagi rezeki, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang menjaga kita kiri kanan. Itu semua Allah ciptakan untuk apa? Untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk menjaga manusia, supaya manusia ini apa? Terjaga, begitu. Mereka semua ini malaikat disuruh sama Allah untuk seperti ini. Mereka taat aja, tidak pernah bantah, mereka tunduk, gitu. Nah, kalau malaikat ini punya nafsu, gimana? Bayangkan kalau malaikat ini punya nafsu. Misal malaikat pencabut nyawa ngelihat manusia ini suka maksiat, pasti digerem kan? Pasti tak cabut aja nyawanya. Enggak, tapi malaikat tidak seperti itu. Malaikat ini benar-benar taat sama Allah, ditunggu sama malaikat ini kapan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa manusia yang suka maksiat itu. Jadi tidak seenaknya, mereka tuh taat sama Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah suruh coba sekarang cabut, Allah tidak suruh sekarang tidak cabut nyawanya, begitu. Ada malaikat mungkar dan nakir yang nanyain kita di dalam kubur nanti. Itu malaikat yang wajib kita imani, ada 10 ya. Insya Allah di sini semua sudah tahu siapa aja malaikat-malaikat yang wajib kita imani. Yang ada 10 ya. Yang lainnya wajib kita imani, tapi tidak wajib kita tahu apa sih tugas-tugasnya. Kalau yang 10 ini wajib kita tahu tugas-tugasnya apa, namanya siapa, begitu. Siapa aja mereka. Di dalam kitab Nilur Roja disebutkan di sini wa yajibul iman tafsilan bi asyrati minal malaikah. Dan wajib beriman secara terperinci dengan 10 malaikat. Wahum, dan mereka Jibril yaitu yang menyampaikan aminul wahyi, yang diamanahkan untuk menyampaikan wahyu. Wa huwa afdalul malaikah. Jibril itu adalah sebaik-baik dan sepaling utama-utamanya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Sebaik-baik manusia adalah Rasulullah. Kalau sebaik-baiknya para malaikat itu malaikat Jibril. Wa Mikailu al-muwakkalu bil amtor. Malaikat Mikail yaitu yang mengurus hujan. Yang ngurusin hujan kalau hujan turun gitu. Beliau ini yang mengurusnya. Wa Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis-sur. Malaikat Israfil
yang meniup sangkakala kelak di hari kiamat. Wa Israil al-muwakkilu biqabdil arwah, malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Wa munkar wa nakiru alladani yas'alanil mayit fi qabrih. Munkar dan nakir tugasnya menanyai mayit yang ada di dalam kubur. Wa raqibu wa atidu alladani yuktabani alhasanati was sayyiat. Raqib atid keduanya bertugas untuk mencatat kebaikan atau keburukan manusia yang ada di sisi kanan kiri kita. Waridwanun khazanil jannah, malaikat ridwan yang menjaga surga. Wa malik, penjaga neraka. Kita harus iman sama yang 10 ini aja. Untuk yang lainnya kita tidak wajib tahu siapa ini wajib. Yang 10 ini kita wajib tahu. Yang nomor Toib, sekarang kita masuk ke iman kepada wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Kita ini wajib iman kepada 4 kitab saja. 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, yaitu kitab apa? Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita wajib iman, tapi tidak wajib ngimanin isinya yang 3 ini. Kenapa? Karena sudah dirubah sama orang-orang yang orang-orang dulu yang sudah dirubah-rubah isinya. Jadi Injil sekarang, Taurat sekarang, Zabur sekarang itu sudah tidak murni. Yang murni cuman apa? Al-Quran. Misalnya ditanya, kamu yakin nggak kalau Allah pernah nurunin kitab Injil? Ya, aku yakin, aku tahu, aku iman kalau Allah dulu menurunkan kitab Injil, tapi aku tidak iman sama isinya Injil yang sekarang. Kenapa? Sudah disempurnakan sama Al-Quran. Maka kita di sini wajib untuk mengimani apa? Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita mengamalkan isinya, kita belajar isinya, kita membacanya setiap hari, itu wajib kita lakukan. Kalau kita kayak kitab Injil, kitab Taurat yang sekarang tuh sudah tidak murni. Ya, kita cuma wajib iman kalau dulu Allah pernah nurunkan kitab itu kepada rasul-rasulnya, begitu. Kalau dia tidak percaya, Allah tuh tidak pernah menurunkan kitab Injil, walaupun itu tuh sudah dirubah-rubah, dia tidak percaya, maka dia kafir. Dia harus tetap iman bahwa Allah memang pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, atau kepada kitab Taurat kepada Nabi Musa, atau kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Lalu iman kepada rasulnya, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Allah mengutus manusia pilihan Allah. Siapa yang diutus manusia pilihan ini? Yaitu laki-laki. Tidak ada nabi yang perempuan, tidak ada. Laki-laki. Mereka maksum, terhindar dari dosa. Jadi nabi-nabi itu tidak ada yang sama Allah dijaga dari dosa. Mereka memiliki sifat yang 4. Yang pertama, amanah, tabligh, fatonah, sidik. Jadi nabi-nabi ini sama Allah diberikan 4 sifat. Dan 4 sifat ini wajib dimiliki oleh para rasul itu. Yang pertama adalah tabligh, menyampaikan apa yang disuruh sama Allah sampaikan. Sama mereka disampaikan tanpa mengurangi sedikit pun. Enggak dikurangi, enggak ditambahi. Itu namanya tabligh. Yang kedua, amanah. Dia menjaga apa yang disuruh sama Allah disampaikan, maka dia jaga. Dia betul-betul amanah, ya. Dipercaya, ya, terpercaya. Yang ketiga, fatonah, yaitu cerdas. Gak mungkin ada nabi yang gak cerdas, ya. Yang keempat, sidik. Sidik artinya benar. Itu sifat-sifatnya, sifat wajibnya para rasul. Jadi 4 sifat ini mereka mempunyainya. Jumlah mereka para rasul beda sama nabi, ya. Kalau rasul itu diutus sama Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Kalau nabi itu hanya wajib berdakwah kepada dirinya sendiri.
Jumlah para rasul ada sekitar 313 atau 315. Maka bagaimana kita bisa, kalau misalnya kita bilang 313, maka yang dua kita tidak iman. Maka di sini kita lebihkan saja ya 315 gitu. Itu jumlah rasul. Kalau jumlah nabi tuh banyak banget, gak ada yang tahu. Mungkin ada riwayat yang mengatakan 100 berapa puluh ribu sekian atau berapa, Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi kita wajib mempercayai ada berapa? 25 nabi. Kita hanya wajib percaya sama 25 nabi ini. Siapa aja 25 nabi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Muhammad. Wazada ba'duhum Dzulkifli. Waqila Ilyas wa Zakaria, waqila ghairu dzalik. Jadi ada yang meriwayatkan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria atau Nabi Ilyas atau Nabi Zulkifli. Ala kulli hal, mereka ini yang wajib kita imani. Dan di antara 25 nabi ada nabi yang diberi julukan, yaitu dengan julukan ulul azmi, yaitu orang-orang yang paling nabi atau rasul yang paling sabar dan paling istimewa di antara 25 nabi. Siapa itu? Nah, yang pertama yang jelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka punya keistimewaan tersendiri dan diberi julukan yaitu ulul azmi. Rukun iman yang nomor 5 ya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini kapan? Hari akhir ini dimulai saat dari alam kubur. Jadi hari akhir tuh bukan nanti hari kiamat tuh, bukan. Tapi hari akhir adalah akhir dari kehidupan seseorang. Artinya ketika orang itu meninggal, maka berakhirlah dia yang ada di dunia ini dan dimulailah hari akhir tersebut. Dimulai dari alam kubur. Di dalam kubur itu nanti ada nikmat, ada siksa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Terus kita juga iman kepada hari hisab. Kita juga iman nanti di hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan amal, ada jembatan Shirathul Mustaqim, ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Semuanya kita harus iman, gitu ya. Terus yang terakhir kita iman kepada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari siapa? Dari Allah. Semua kejadian yang kita rasakan di dunia ini Allah yang takdirkan, jelek ke atau buruk ke atau baik, itu semua dari Allah. Iblis diberi kesempatan untuk hidup menggoda manusia sampai nanti di hari kiamat itu pun kehendak siapa? Kehendak Allah. Sebenarnya Allah bisa tidak membuat iblis itu seperti itu, tapi itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka kita juga harus mengimani semua takdir yang kita rasakan atau yang kita takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus iman. Kita tidak boleh menyalahi takdir. Kita tidak boleh kayak, ya Allah kenapa sih, kayak gitu. Jadi kita harus betul-betul iman sama takdir. Insya Allah kita akan diberikan takdir yang baik. Semoga Allah memberikan takdir kita sampai kita mati nanti diberikan takdir yang terbaik, yaitu mati dalam husnul khotimah. Jadi kita tidak boleh protes dalam hal takdir Allah. Apapun perintah Allah kita lakukan, semua larangannya kita tinggalkan. Maksiat
terus kita bertobat sama Allah Ta'ala, sudah, insya Allah hidup kita itu akan tenang gitu ya. Kalau kita tidak maksiat sama Allah tuh hidup kita tenang. Thayyib, sampai segini dulu pelajaran kita, semoga bermanfaat untuk saya pribadi tentunya, dan untuk kita semua yang ada di grup ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar faslun apa ini, wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Insya Allah kan semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, afiah, supaya kita bisa terus belajar untuk lebih baik daripada hari kemarin. Segini dulu, semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.